Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Rizky Ananda Putra. Kang Rizky adalah seorang Product Manager untuk Jabar Digital Service atau seringkali disingkat sebagai JDS. Nah ini dia tamu istimewa kita. Untuk Kang Rizky kami persilakan memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Oke, halo teman-teman Indonesia Belajar. Perkenalkan saya Rizky Ananda Putra. Dan seperti yang Pak Budi tadi sampaikan gitu ya, saat ini saya bekerja sebagai Product Manager di Jabar Digital Service gitu ya, atau singkatannya JDS gitu ya. Nah, kebetulan produk yang saya handle saat ini itu adalah ekosistem data Jabar, yang di dalamnya itu ada 3 portal data, ada Open Data Jabar, 1 Data Jabar, dan 1 Peta Jabar. Oh ya teman-teman, sekadar info nih, sewaktu saya mencari kandidat guest yang bisa diundang untuk bincang-bincang seputar pemanfaatan bidang data di pemerintahan, saya menjumpai profil Kang Rizky. Dan setelah saya cari tahu lebih lanjut di LinkedIn, ternyata Kang Rizky juga alumni Fakultas IT Universitas Maranatha Bandung, tempat di mana saya mengajar sampai saat ini. Hanya saja kelihatannya kita belum pernah bertemu ya Kang ya, di kelas sebelumnya nih. Kemungkinan karena saat itu saya masih menjalani studi lanjut di Australia. Nah, di sesi podcast kita kali ini, kita akan ajak Kang Rizky untuk bincang-bincang seputar platform data di Pemprov Jawa Barat. Untuk membuka sesi podcast kita kali ini, mungkin Kang Rizky bisa perkenalkan terlebih dahulu nih ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, apa itu Jabar Digital Service, dan apa saja sih aktivitas Kang Rizky dengan role sebagai seorang Product Manager di JDS ini, Kang? Oke, terima kasih nih Pak Budi. Jadi mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar kali ya soal JDS atau belum pernah sama sekali gitu ya. Jadi JDS atau Jabar Digital Service ini sebetulnya suatu unit gitu ya yang berada di bawah Diskominfo Jabar. Sebetulnya kita itu dicita-citakan untuk dapat mempersempit kesenjangan digital, membantu efisiensi dan akurasi dalam pengambilan kebijakan berbasis data gitu ya, dan merevolusi pemanfaatan teknologi di masyarakat maupun pemerintahan Jawa Barat. Jadi sebetulnya sederhananya sih kita tuh ada untuk membantu percepatan digital di pemerintahan Provinsi Jawa Barat gitu. Nah, jadi kalau di JDS sendiri gitu ya, saya sebagai product manager sebetulnya bertanggung jawab untuk menghandle gitu atau melit suatu produk yang bernama ekosistem data Jabar, di mana di dalamnya itu terdapat 3 portal data. Ada 1 Data Jabar, ada Open Data Jabar, dan 1 Peta Jabar. Nah, kalau aktivitasnya sebagai product manager sendiri mungkin lebih ke segala aktivitas terkait pengembangan dari produk EDJ-nya sendiri gitu ya, atau ekosistem data Jabar gitu ya. Jadi mulai dari kolaborasi dengan tim nih yang terdiri dari lintas divisi dan berbagai macam role, terus mengidentifikasi masalah yang memang akan kita pecahkan gitu ya. Lalu melakukan pengembangan dari sisi produknya, melakukan riset, berkomunikasi dengan user dan stakeholder, hingga memastikan bahwa produk yang telah dikembangkan ini pada akhirnya dapat kita deliver nih ke pengguna kita yang kita targetkan gitu, atau sesuai targetnya kita gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Di beberapa kesempatan, Kang Emil selaku Gubernur Jawa Barat kan sering kali melontarkan suatu statement. Statementnya adalah good decision bersumber dari good data. Nah, saya jadi sedikit penasaran nih. Kalau boleh tahu, seberapa serius sih pemanfaatan data di Pemprov Jabar dalam pengambilan kebijakan? Oke, nah kalau ditanya serius sih, pastinya serius ya, karena kita sadar sih bahwa tentunya keputusan yang baik gitu atau kebijakan yang baik itu pasti harus didasari oleh data yang baik juga gitu. Nah, sebetulnya untuk membuat keputusan atau merumuskan kebijakan itu tentunya harus data driven gitu ya. Kita harus benar-benar berdasarkan data. Nah, tapi untuk menjadi data driven itu kita harus kurasi dulu nih data-datanya gitu ya. Jadi mungkin yang pertama mulai dari apakah datanya ini sudah tersedia atau belum gitu ya. Atau data yang udah tersedia ini sebetulnya kualitasnya bagaimana gitu ya, kualitasnya apakah sudah cukup baik atau enggak, terus validitas datanya seperti apa gitu ya. Nah, jadi sampai bisa menghasilkan kebijakan yang tepat guna berdasarkan data, tentunya kita tuh banyak proses yang dijalani gitu ya, dari mulai pengolahan ataupun analisa datanya sendiri. Jadi mungkin kalau sharing sih apa ya, yang sering kita jumpa itu mungkin kondisi data-data yang kurang baik gitu ya. Misalnya contohnya data keterisian variabel datanya nih, variabel data yang mandatorinya kurang lengkap gitu ya. Format datanya nggak seragam. Misalnya kita biasa menemukan data yang nggak seragam ini dari data NIK nih yang nggak valid gitu ya kalau kita konfirmasi datanya ke Dukcapil gitu. Atau
mungkin penulisan tanggal atau bulan yang seringkali terbalik gitu ya, formatnya macam-macam gitu ya. Ini umum banget gitu. Jadi terus history data yang kita juga nggak tahu nih secara jelas sebetulnya data ini tuh metadatanya kayak gimana gitu ya. Metadata yang dimaksud itu lebih ke sebetulnya data ini tuh dikolek dengan cara seperti apa, proses bisnisnya untuk dapetin data itu kayak gimana gitu ya. Sampai banyak banget nih kasus-kasus terkait inkonsistensi data gitu. Nah, sebetulnya untuk menangani hal tersebut, kita punya tim nih yang mampu untuk meningkatkan kualitas data gitu ya. Jadi biasanya kita mulai dari cleansing datanya, terus kita coba pengecekan validitas datanya langsung. Kalau NIK kita mungkin bisa pakai API Dukcapil gitu ya, yang milik Kemendagri gitu. Terus melakukan transformasi datanya, sederhana seperti penyeragaman formatnya gitu misalnya. Dan proses data engineering lainnya gitu ya. Jadi setelah data ini bersih, tim ekosistem data Jabar ini biasanya akan mulai menginterpretasikan data ini menjadi insight nih sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan oleh pimpinan, salah satunya Pak Gubernur. Jadi hampir semua kebijakan penanganan COVID-19 di Jawa Barat sendiri sebetulnya udah data driven gitu ya. Di sini kelihatan banget gitu bahwa dengan data driven ini gitu ya, terlihat gitu ya dari data yang diolah ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat dan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Nah, dari situ kelihatan banget gitu ya, sebetulnya betapa seriusnya Provinsi Jawa Barat nih menggunakan data untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Gitu. Ini luar biasa banget nih, dari penjelasannya Kang Rizky ini, saya benar-benar sudah mulai bisa menangkap nih seberapa serius Pemprov Jabar dalam menggunakan data nih dalam pengambilan keputusan. Ini amazing banget nih. Oh ya, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, mungkin Kang Rizky juga bisa jelaskan nih pembagian divisi tim data yang ada di JDS atau mungkin yang lebih spesifik yang berada dalam skopnya Kang Rizky ini. Oke, nah mungkin sebetulnya saya sendiri bukan dari tim data loh, Pak Budi. Jadi saya sendiri sebenarnya berasal dari tim divisi analisis gitu ya. Jadi kebetulan memang kalau di JDS ini kita punya kita ada berbagai divisi yang sebetulnya dalam proses kerjanya itu pastinya butuh kolaborasi gitu ya atau saling berkaitan. Jadi mungkin saya coba jelasin kali ya, ada divisi apa aja sih di JDS dan kolaborasinya gimana gitu ya. Nah, jadi mungkin dalam pembuatan EDJ ini sendiri gitu ya, terutama ekosistem data Jabar sendiri ini pastinya melibatkan seluruh divisi yang ada di JDS. Jadi yang pertama ini sebetulnya ada divisi analisis, jadi divisi saya sendiri gitu ya. Di mana sebetulnya kalau divisi analisis sih role yang ada di dalamnya kayak mungkin saya gitu ya, product manager, ada business analyst, ada UX researcher, ada UI designer gitu ya. Jadi kurang lebih sebetulnya proses analisis nih suatu produk digital, mulai dari penggalian requirement-nya, penggalian problem statement-nya gitu ya, analisis solusinya, user research-nya, hingga desain ini biasanya dilakukan oleh divisi analisis dulu gitu. Nah, lalu ada juga divisi data gitu ya. Di data ini ada role apa aja gitu ya. Di data ini ada data analis, data engineer, data arsitek, data entry, data scientist, BI developer, sampai ke BI analis gitu. Nah, biasanya dalam pengembangan solusi teknologi ini, divisi data pasti sangat dibutuhkan, mulai dari mempersiapkan kebutuhan datanya, terus bagaimana arsitektur datanya, integrasi datanya gitu ya, analisis dan visualisasi data, sampai data cleansing gitu ya, atau mungkin hal-hal lainnya yang segalanya terkait data. Nah, lalu ada juga divisi IT development gitu ya, di mana ini isinya engineer banget gitu ya, sesuai namanya IT development gitu. Jadi kayak front end, back end, QA, DevOps gitu ya, dan role-role lainnya gitu. Nah, di IT development ini biasanya tugasnya untuk melakukan proses development dari sisi solusi teknologinya dan dikembangkan dengan standar-standar yang telah ada gitu. Nah, lalu ada juga divisi implementasi. Di sini divisi implementasi ini terdiri dari project officer atau monitoring officer gitu ya, yang biasanya bantu kita nih untuk tadi solusi teknologinya udah kita buat gitu ya. Dia akan bantu kita untuk deliver produk teknologi yang telah kita kembangkan ini ke target user kita gitu. Dan biasanya mereka bantu kita juga nih untuk proses operasionalnya, misalnya dari sisi penanganan keluhan user, hotline, dan lain-lainnya, itu biasanya ada di divisi implementasi. Nah, lalu yang terakhir ada divisi comms atau communication. Nah, communication ini biasanya support untuk mempublikasikan produk teknologi yang telah kita bangun gitu. Misalnya kalau di ekosistem data Jabar sendiri, divisi comms ini support dari sisi pembuatan konten gitu ya, seperti infografik, video gitu, konten promosi, dan biasanya bantu kita juga saat kita menyelenggarakan suatu event yang memang berkaitan dengan produk yang sedang dikembangkan gitu. Jadi mungkin secara garis besar sebetulnya kalau di JDS ya kita nggak bisa berdiri masing-masing gitu ya divisinya. Semuanya pasti akan ada
saling berkaitan, akan ada kolaborasinya dalam pengembangan sebuah solusi atau produk digital gitu. Kurang lebih begitu sih, Pak Budi. Wow, ini saya to be honest, saya impress banget setelah mendengar penjelasan terkait pembagian divisinya, karena selama ini saya nggak menyangka ya bahwa di pemerintahan provinsi atau di Pemprov itu ada tim yang benar-benar begitu serius ya dalam menangani data, dan dari penjelasan terkait pembagian divisi tadi saya benar-benar apa ya, menangkap kesan bahwa JDS ini kok serasa apa ya, serasa startup ya spiritnya ya. Betul-betul, spiritnya startup banget kali ya. Startup Cuman banget ya ini. adanya kita plat merah gitu misalnya. Betul, betul. Ya startup plat merah ini ya, ini luar biasa Iya. banget ya. Oke, oke. Nah, berikutnya kita akan soroti satu persatu nih dari ketiga platform yang dikelola oleh Jabar Digital Service yang tadi disampaikan oleh Kang Rizky. Kita akan awali dengan Open Data Jabar terlebih dahulu. Mungkin Kang Rizky bisa jelaskan nih, problem apa sih yang coba diatasi oleh platform ini, lalu dataset apa saja yang ditawarkan, dan juga siapa saja yang bisa melakukan akses ke dataset tersebut. Oke, jadi uh, mungkin saya memperkenalkan dulu kali ya, Open Data Jabar itu apa gitu ya. Betul. Jadi Open Data Jabar ini sebetulnya adalah suatu portal data terbuka pemerintahan Provinsi Jawa Barat gitu ya. Jadi selain sebagai portal data terbuka gitu atau data-data yang sifatnya publik, sebetulnya Open Data Jabar ini jadi media transparansi data pemerintahan juga gitu. Jadi isinya apa gitu ya Open Data Jabar itu. Nah, Open Data Jabar ini sebetulnya isinya dataset-dataset atau yang dalam bentuk raw data gitu ya. Yang sebetulnya dataset ini tuh dihasilkan oleh organisasi perangkat daerah atau dinas yang sebetulnya dataset ini ada dalam klasifikasi publik atau dataset ini sebetulnya memang diperuntukkan atau ya bisa diakses oleh siapapun gitu ya, bisa diakses oleh masyarakat luas. Nah, jadi mau itu mahasiswa gitu ya, pekerja swasta, pengusaha, data talent atau siapapun itu sebetulnya bisa mengakses Open Data Jabar secara bebas. Nah, mungkin di sini teman-teman kalau belum pernah akses Open Data Jabar bisa akses juga sih di opendata.jabarprov.go.id dan bisa dilihat juga tuh ada apa aja di dalamnya gitu ya. Karena di situ bisa dilihat kita selain sebetulnya dataset yang dihasilkan oleh organisasi perangkat daerah, di situ kita ada visualisasi data juga gitu ya, dimana sekarang kita menampilkan visualisasi datanya dalam bentuk Tableau gitu, dan juga ada infografik yang memang infografiknya ini tentunya berdasarkan data-data yang ada gitu ya, berdasarkan data-data yang akurat juga. Nah, dan sebenarnya kita lagi baru buka satu fitur sih ya, dimana di Open Data itu sebetulnya teman-teman nih, mungkin teman-teman yang lagi coba untuk visualisasi data gitu ya, atau apa, dan pengen karyanya itu ditampilkan di Open Data, itu bisa diajukan aja ke kita, nanti akan kita coba kurasi dan atau kita coba kasih feedback gitu ya, misalnya apa yang perlu diimprove atau diperbaiki atau ada masukan apa, dan pada akhirnya nanti visualisasi tersebut bisa ditampilkan juga di Open Data Jabar gitu. Nah, jadi itu tadi terkait Open Datanya gitu ya, Open Data itu apa, tapi sebetulnya pertanyaan Pak Budi tadi gitu ya, sebetulnya problem apa yang ingin diatasi di Open Data Jabar gitu ya. Nah, sebetulnya kita punya beberapa problem statement sih yang memang kenapa sih yang membuat Open Data ini ada gitu ya. Jadi yang pertama itu mungkin kemudahan akses dan transparansi data gitu ya. Jadi sebelum ada Open Data Jabar nih, mungkin kalau masyarakat gitu ya, siapapun itu gitu yang membutuhkan data terbuka dari pemerintah ini, dia harus nyari-nyari dulu nih datanya itu di mana-mana gitu ya. Entah googling dulu gitu ya, atau ini data ini kalau mau minta data ini harus ke dinas yang mana ya gitu misalnya. Atau terus akhirnya oh kayaknya dinas yang ini deh gitu. Terus coba deh datang ke dinasnya. Ternyata saat minta data ke dinas tersebut atau ke organisasi perangkat daerah tersebut ada proses birokrasinya yang harus dijalani gitu ya. Dari kita ngisi form gitu atau mungkin bikin surat atau proses-proses lainnya di mana biasanya prosesnya itu nggak efisien sih dari sisi waktu, tenaga atau mungkin biaya juga ya, karena bukan biaya karena keluar bayar datanya itu pastinya gratis, cuman biaya operasional kita untuk mendapatkan data tersebut gitu. Nah, itu masalah yang pertama. Lalu yang kedua, standar datanya. Jadi biasanya kita tadi udah minta nih datanya gitu ya. Nah, kita udah minta datanya, akhirnya kita dapat nih datanya setelah melalui proses birokrasi yang entah kayak gimana gitu ya. Setiap organisasi perangkat daerah pasti berbeda-beda tuh proses birokrasinya. Nah, di situ akhirnya kita dapat datanya, ternyata kualitas data yang kita dapat itu nggak standar gitu ya. Jadi karena kualitas data di perangkat daerah ini berbeda-beda, belum memiliki standar, sampai data yang kita dapatkan tuh seringkali nggak sesuai nih sama kebutuhan kita gitu ya. Jadi udah lama-lama dapetin datanya, ternyata datanya kayak gini gitu.
kayak gitu. Nah, terus mungkin salah satu contohnya dari sisi format datanya kali ya. Jadi ternyata format data yang dibagi pakaikan ini sebetulnya bisa macam-macam nih, nggak ada standarnya. Jadi misalnya setelah request data dikasih data dalam format PDF gitu ya, atau bahkan buku gitu ya. Sehingga data itu tuh sebetulnya kita nggak bisa langsung olah juga gitu. Jadi perlu proses-proses tambahan lainnya yang sebetulnya akan menyulitkan kita atau menambahkan pekerjaan kita untuk ngolah datanya gitu. Jadi kita udah minta datanya sulit, dikasih datanya masih susah juga nih untuk ngolahnya gitu ya. Kayak gitu. Nah, lalu masalah yang ketiga itu terkait metadatanya sebetulnya. Jadi tadi tuh udah dikasih datanya, entah formatnya itu apapun gitu ya. Biasanya data yang berbagi pakaikan ini seringkali tidak memiliki identitas dan keterangan yang lengkap. Jadi kita nggak dapat tuh informasi-informasi lebih detail terkait data ini tuh, misalnya ini tuh update-nya tahun berapa gitu ya, terakhir pengambilan sampelnya tahun berapa, atau misalnya data ini didapatkan dengan metode seperti apa gitu ya, dan hal-hal lainnya yang mendukung kita untuk atau memudahkan kita dalam menginterpretasi datanya. Nah, dengan nggak adanya metadata ini kan tentunya bisa ada potensi nih untuk terjadi kesalahan dalam interpretasi data itu sendiri gitu. Dimana ya ini bahaya gitu ya, ngapain kita pakai data kalau interpretasinya salah gitu misalnya, atau ya malah jadi menyesatkan juga gitu. Nah, jadi sebetulnya dengan Open Data Jabar ini problem tersebut kita atasi sih, dimana di Open Data Jabar itu masyarakat bisa dengan mudah tuh akses data terbuka pemerintahannya, bisa lihat ada koleksi data apa aja di dalam sana. Selama datanya tersedia, sebetulnya bisa dapetin langsung datanya dengan mudah gitu ya, beberapa klik aja gitu, tinggal kita buka datanya, oh ada previewnya di situ gitu dalam bentuk tabel, grafik atau peta. Teman-teman bisa lihat gitu ya datanya, oh ini benar nih data yang sesuai kebutuhan saya, lalu bisa akses langsung atau bisa download datanya. Nah, terus data-data yang kita sediakan di situ pun sebetulnya data-data yang memang kita dapatkan langsung dari organisasi perangkat daerahnya. Namun sudah melalui tahap standarisasi data, sudah kita validasi juga gitu ya, sudah kita lengkapi metadatanya, dan dari sisi saat nanti data itu diunduh gitu ya, kita sudah menyediakan formatnya itu yang standar juga, misalnya supaya langsung cepat atau mudah diolah gitu ya, misalnya format CSV atau Excel, bahkan kita sediakan juga API, akses API beserta dokumentasinya gitu kalau memang dibutuhkan gitu di situ. Nah, jadi memang open data ini apa ya, berdasarkan data kita gitu, sebetulnya saat ini tuh lebih dari 50% pengguna kita tuh berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa ataupun akademisi sebetulnya. Jadi pas banget nih mungkin sama Indonesia Belajar gitu ya. Betul. Nah, dan untuk sebetulnya teman-teman nih yang membutuhkan data terbuka pemerintahan di Jawa Barat ya bisa akses langsung aja gitu ya di Open Data Jabar di opendata.jabarprov.go.id. Nah, dan sebetulnya di Open Data Jabar ini kita sangat mengharapkan juga nih partisipasi dari publik gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masukan, apresiasi atau kritik yang membangun atas layanan kita, sebetulnya bisa langsung disampaikan aja di fitur feedback Open Data Jabar gitu. Kurang lebih mungkin Open Data Jabar kayak gitu sih. Oke. Bagi saya ini sangat menarik sekali ya. Dan ini juga tentunya akan sangat menarik buat teman-teman Sobat Indonesia Belajar yang memang sebagian itu banget dengan bidang data science. Karena kalau dalam bidang data science kan hal yang paling merepotkan dalam proses data analisis itu adalah di data collection-nya. Ya tadi banyak sekali permasalahan terkait data collection yang sudah disampaikan oleh Kang Rizky juga. Dan dengan adanya Open Data Jabar ini, sebenarnya proses data collection tersebut sudah dihandle ya oleh teman-teman JDS sebenarnya. Ini menarik banget. Jadi bagi teman-teman yang sedang skripsi ataupun sedang menjalani riset ataupun penelitian terkait dengan data-data pemerintahan, ini kabar baik buat teman-teman untuk bisa memanfaatkan Open Data Jabar ini. Dan sekalian kontribusi balik ya Kang ya ke JDS sebenarnya, karena kan hasil olahan ataupun hasil analisis ataupun hasil temuannya bisa dikembalikan juga ke JDS, dan itu bisa jadi portfolio yang menarik buat teman-teman sebenarnya. Nah, betul banget Pak Budi. Oke, wah ini menarik banget. Saya berharap nanti makin banyak partisipasi aktif dari teman-teman nih. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke platform yang kedua nih Kang, yaitu Satu Data Jabar. Nah, mungkin Kang Rizky juga bisa jelaskan nih, apa itu Satu Data Jabar, lalu bisa juga dijelaskan problem apa sih yang mau coba diatasi oleh platform ini, dan apa bedanya dengan Open Data Jabar yang sebelumnya dijelaskan tadi? Oke, ya. Jadi mungkin Satu Data Jabar itu apa gitu ya, dan bedanya apa dengan Open Data Jabar. Jadi kalau tadi Open Data itu sebetulnya platform data terbuka pemerintahan buat masyarakat. Kalau di Satu Data Jabar ini sebetulnya
adalah platform berbagi pakai data pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, pembeda utamanya itu sih. Jadi kalau open data itu buat publik gitu ya. Kalau di Satu Data Jawa Barat itu sebetulnya lebih ditujukan untuk internal pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Nah, kenapa sih ditujukannya buat internal pemerintahan provinsi gitu ya? Kenapa nggak sekalian aja di publik gitu? Karena data-data yang ada di dalam Satu Data ini tentunya agak berbeda dibanding open data. Jadi kalau tadi open data itu sebetulnya data-datanya itu yang di share ke masyarakat itu adalah data-data yang bersifat publik gitu ya. Jadi memang data-data yang ini tuh memang data yang boleh digunakan gitu atau boleh ya terbuka gitu ya data untuk masyarakat. Nah, di open data ini tuh klasifikasi datanya itu ada 3 sebetulnya. Jadi yang pertama itu data publik gitu ya, data-data yang tadi yang terbuka gitu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, di mana di Satu Data ini sebenarnya sama open data tuh saling berintegrasi juga sih. Jadi pengelolaan datanya di Satu Data, data publik yang masuk otomatis akan tampil juga di open data Jabar gitu. Nah, lalu data yang kedua itu data yang dengan klasifikasi internal. Jadi data-data dengan klasifikasi internal ini adalah data-data yang hanya bisa diakses oleh internal pemerintahan Provinsi Jawa Barat gitu. Nah, dan ada juga data-data yang klasifikasinya itu adalah dikecualikan atau data-data yang sebetulnya aksesnya sangat dilimit sekali gitu ya. Ini misalnya hanya untuk pimpinan atau misalnya ini hanya untuk orang-orang tertentu yang memang bisa dikonfigurasi gitu ya aksesnya di Satu Data sendiri gitu. Ini buat siapa gitu. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya memang bukan hanya masyarakat aja nih yang butuh data pemerintah gitu ya. Malah justru sesama organisasi perangkat daerah itu tentunya mereka saling butuh juga datanya satu sama lain gitu ya. Mereka saling berbagi pakai data. Nah, namun memang dalam proses berbagi pakai data ini ada juga problem-problem yang terjadi gitu ya. Dimana sebenarnya problem-problemnya nggak jauh berbeda juga sih dari open data gitu ya. Jadi mulai dari ketersediaan datanya gitu. Jadi biasanya kalau organisasi perangkat daerah itu dia butuh data dari organisasi perangkat daerah lain terus mereka request gitu ya. Datanya itu biasanya ada di mana-mana tapi nyarinya harus kemana-mana gitu ya. Nah, jadi memang datanya itu memang saat ini memang kebanyakan atau nggak semua sih, tapi belum dikelola secara maksimal gitu datanya. Jadi masih ada potensi data ini hilang gitu ya. Datanya ini disimpan di mana-mana gitu ya, misalnya di hard disk atau di PC atau di mana gitu. Atau bahkan datanya hilang beserta PIC datanya gitu. Gitu. Jadi, nah ini salah satu problem pertama sih yang ada di Satu Data gitu ya. Yang mirip-mirip juga sama open data. Yang kedua, lalu masalah standar data dan metadata-nya tadi gitu ya. Jadi datanya dipertukarkan tidak standar juga, bisa bentuk PDF, bisa bentuk buku gitu ya. Kolom-kolomnya juga nggak standar gitu ya. Jadi nggak sama gitu kolom-kolomnya. Terus mungkin salah satunya membedakan antara 0 dengan 0 gitu ya, di mana itu adalah hal yang berbeda ya, 0 sama 0 itu gitu untuk analisis data. Dan metadatanya juga gitu ya, data ini nggak lengkap juga nih identitas atau keterangannya sehingga berpotensi ada kesalahan dalam interpretasinya. Lalu yang terakhir, proses pertukaran datanya itu sendiri gitu ya, prosesnya seperti apa gitu. Nah, jadi kita pernah riset nih ke 6 organisasi perangkat daerah. Jadi kalau mereka melakukan permohonan data atau minta data dari OPD yang satu ke OPD yang lain gitu ya. Oh ya, OPD itu organisasi perangkat daerah ya. Jadi kayak dinas atau mungkin perangkat daerah gitu. Jadi biasanya kalau mereka minta nih dari organisasi perangkat daerah yang satu ke organisasi perangkat daerah yang lain itu rata-rata itu bisa berlangsung hingga 1 bulan gitu proses mendapatkan datanya. Nah, di mana 1 bulan ini ya proses yang sangat lama gitu ya. Apalagi kalau memang data ini sangat dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan yang cepat gitu ya. Walaupun memang ini nggak rata sih ya. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Prosesnya macam-macam sih, sangat beragam gitu sih prosesnya. Nah, jadi dari masalah-masalah itu kita bangunlah Satu Data Jabar gitu ya. Jadi kita sempat banyak sih proses yang kita lalui untuk sampai jadi Satu Data Jabar ini, mulai dari ya kita melibatkan organisasi perangkat daerah juga gitu ya, kebutuhannya mereka seperti apa. Dari solusinya kita sempat usability test juga gitu ya, dari apakah solusi yang kita berikan ini benar-benar mudah digunakan untuk mereka atau enggak. Karena permasalahannya itu sih, kebanyakan khawatirnya itu adalah banyak aplikasi, banyak sistem, tapi pada akhirnya ya nggak dipakai gitu, atau nggak dikelola, nggak di-maintain atau apa gitu. Jadi ya itu yang kita lakukan sampai Satu Data Jabar itu sampai benar-benar jadi gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kita sendiri masih muda banget sih, kita masih baru banget, dan kita masih banyak belajar untuk bagaimana sih pengelolaan data yang paling tepat untuk organisasi perangkat daerah yang memudahkan mereka gitu ya, bikin mereka tetap semangat gitu ya, bukan sesuatu yang sulit banget untuk mereka gitu. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Nah, dan sebetulnya kami tuh sangat berharap bahwa
satu data Jabar ini bisa jadi trigger juga sih untuk percepatan dalam peningkatan kualitas dari data yang dihasilkan atau diberbagi pakaikan oleh organisasi perangkat daerah yang ada di Jawa Barat itu sendiri gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kan standar datanya nggak tahu nih standar datanya seperti apa gitu ya. Terus berbagi pakainya harus di mana gitu ya. Bisa ada yang kirim WhatsApp, ada yang kirim email, ada yang kirim dokumen atau apa. Harapannya dengan standarisasi yang ada, yang udah kita define gitu ya, dengan satu data Jabar ini, semuanya bisa dilakukan di situ dan bisa mengikuti standar yang sudah kita tetapkan juga gitu di situ. Jadi kurang lebih itu kali ya, satu data Jabar. Kita masih banyak banget sih PR yang harus kita lakukan nih buat satu data Jabar ini. Wah, ini tantangan yang luar biasa sekali kalau saya lihat ya. Berarti di sini salah Betul. satu tugas besar dari tim JDS adalah melakukan edukasi dan literasi data ya di dalam pemerintahan itu sendiri ya. Betul. Wow, ini bukan tugas dan bukan pekerjaan yang mudah ini sebenarnya. Ini luar biasa banget. Nah, dari penjelasan yang disampaikan Kang Rizky ini, saya jadi makin mulai bisa menangkap dan bisa memahami nih mengapa JDS ini begitu sering dimention oleh Kang Emil dan juga seringkali dipuji oleh Kang Emil karena memang kerjaannya luar biasa kalau menurut saya ini. Amazing banget. Oke. Nah, kita akan coba melangkah ke platform yang ketiga yang bisa dibilang cukup spesifik, yaitu Satu Peta Jabar. Mungkin Kang Rizky bisa jelaskan lebih lanjut terkait platform yang satu ini ya, Satu Peta Jabar ini, dan juga beberapa potensi pemanfaatannya. Oke, ya jadi kalau tadi kita udah ngobrol gitu ya, Open Data Jabar, Satu Data Jabar, di mana data yang diberbagi pakaikannya itu adalah data-data yang bersifat raw data gitu ya. Nah, di Satu Peta Jabar ini sebetulnya jadi Satu Peta Jabar ini adalah portal publikasi dan berbagi pakai data geospasial pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang kita tujukan untuk masyarakat dan juga untuk pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Jadi sebetulnya ini satu portal yang memang untuk masyarakat dan langsung untuk internal pemerintahan Provinsi Jawa Barat gitu, untuk Satu Peta. Nah, kalau tadi yang kita bagi pakaikannya itu adalah data set yang berbentuk raw data. Kalau di Satu Peta, data-data yang kita tampilkan itu adalah data-data yang sudah diolah menjadi data geospasial atau divisualisasikan ke dalam bentuk peta gitu. Jadi perbedaan yang paling kerasanya itu sih sebetulnya jenis data yang memang kita tampilkan gitu ya, yang kita bagi pakaikan. Nah, jadi sebetulnya kenapa sih Satu Peta ini perlu ada gitu ya? Nah, sebetulnya selain memang ada regulasinya gitu ya dari pemerintah pusat terkait bahwa ada portal data geospasial yang dikelola oleh provinsi gitu ya untuk kebijakan one map gitu atau kebijakan satu peta gitu. Sebetulnya kalau kita ada beberapa permasalahan yang memang benar-benar kita ingin pecahkan berdasarkan apa ya yang benar-benar langsung kita temukan juga gitu di situ. Nah, salah satunya sebetulnya betapa besarnya potensi pemanfaatan data geospasial yang dihasilkan oleh organisasi perangkat daerah ini yang sampai saat ini tuh mungkin belum dimanfaatkan secara maksimal gitu. Jadi kondisi saat ini itu sebetulnya banyak gitu ya organisasi perangkat daerah itu menghasilkan data geospasial. Tapi biasanya data geospasial ini hanya di-keep aja tuh di organisasi perangkat daerah tersebut gitu ya. Padahal kita nggak tahu data tersebut bisa aja dibutuhkan sama organisasi perangkat daerah yang lain gitu. Jadi mereka produce datanya, terus ya udahlah data ini kita pakai sendiri. Nggak tahu nih organisasi perangkat daerah lain butuh atau enggak ya? Ya gimana organisasi perangkat daerah lain tahu gitu ya bahwa mereka punya data itu juga gitu. Jadi ya itu gitu. Padahal sebetulnya bisa jadi data-data geospasial itu tuh dibutuhkan juga gitu sama organisasi perangkat daerah yang lain dalam mendukung mereka dalam perencanaan program gitu ya, menghasilkan suatu kebijakan atau pengambilan keputusan. Nah, di Satu Data Jabar ini data-data geospasial yang kita collect nih dari organisasi perangkat daerah ini kita tampilkan nih dalam format map service di Satu Peta Jabar gitu. Nah, tentunya ini juga masih banyak PR sih yang harus kita lakukan gitu ya untuk Satu Peta Jabar ini karena kita perlu sekali untuk bisa meningkatkan kualitas data geospasialnya sehingga data-data itu memang udah cukup layak gitu ya untuk berbagi pakaikan gitu. Jadi datanya bisa lengkap metadatanya gitu ya. Datanya ini udah benar-benar berkualitas gitu. Kita memang lagi banyak fokus untuk ke arah sana sebetulnya untuk di Satu Peta ini. Nah, dan sebetulnya untuk mencapai ke sana itu banyak beberapa ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Salah satunya mungkin desk data geospasial gitu ya yang sebetulnya kita rencanakan bisa berjalan dalam waktu dekat. Jadi desk data geospasial ini apa? Sebetulnya simple banget gitu ya agendanya. Kita kurang lebih kita akan datang ke OPD gitu ya, ke organisasi perangkat daerah. Kita gali sih sebetulnya mereka itu ada data geospasial apa sih yang mereka produksi gitu ya. Dan sebetulnya data geospasial apa sih yang bisa atau yang mereka butuhkan gitu dari organisasi perangkat daerah lain atau mungkin dari
data-data yang lain gitu ya. Sebenarnya mereka butuhnya apa. Nah, dari data-data tersebut kita bisa memetakan nih sebetulnya sesama organisasi perangkat daerah ini saling keterbutuhannya itu terkait data geospasial apa gitu ya, dan mungkin data-data itu yang akan kita jadikan fokus untuk bisa segera tampil di satu peta Jabar gitu. Sebetulnya itu sih yang kita kejar gitu untuk saat ini untuk pemanfaatan si satu peta Jabar itu sendiri. Nah, mungkin saat data-data satu peta Jabarnya itu udah semakin lengkap gitu ya, semakin banyak, saat kita sudah mulai bisa menjamin kualitas datanya, nah nanti penggunaan datanya itu bisa langsung digunakan di situ juga proses analisisnya, karena di satu peta Jabar mungkin teman-teman bisa coba juga gitu ya, di satu peta .jabarprof.go.id kita bisa layering nih antara peta-peta yang ada di situ gitu. Misalnya mungkin kalau teman-teman mau coba pengen tahu nih kira-kira sekolah mana sih yang masuk ke dalam area rawan bencana gunung api gitu misalnya gitu ya. Nah, di situ kita punya data sebaran sekolah dari Dinas Pendidikan berbentuk titik gitu ya. Nah, di situ teman-teman bisa layering tuh sama data milik BPBD terkait rawan gunung api. Nah, kalau datanya di layering nanti bisa ditarik datanya, kelihatan nih list-listnya sekolah apa aja sih yang masuk ke daerah rawan bencana gunung api. Dan tentunya kalau kita udah dapat insight kayak gini, misalnya nanti di BPBD pengen bikin program atau bikin kegiatan apa yang memang untuk menanggulangi sekolah yang rawan bencana gitu atau apa, itu bisa menjadi dasar juga dalam pengambilan keputusannya. Atau mungkin support gitu ya, bisa support juga dalam pengambilan keputusannya. Jadi ini kita memang masih gali terus sih satu peta ini pemanfaatannya seperti apa, selain tadi kita kolek datanya, kita lengkapi datanya, kita makin banyakin datanya, tapi kita pengen tahu nih antara organisasi perangkat daerah itu data-data apa aja sih yang paling mereka butuhkan gitu ya, supaya satu peta ini bisa lebih bermanfaat dari sekedar portal data geospasial aja gitu. Kayak gitu. Wah, ini memang menarik ya, karena memang ini ya, ketika data itu disimpan dalam format tabular yang standar, dan ketika ditarik ya ke bentuk yang geospasial tadi, memang ini ya menghasilkan informasi yang lebih kaya ya. Seperti tadi disebutkan, ya bagaimana caranya untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang memang lokasinya berada di daerah yang rawan gempa misalkan. Itu kan suatu insight tambahan yang menarik yang hanya memungkinkan ketika kita menarik datanya ke geospasial data ya. Wow, ini very insightful banget nih. Oke. Oke, nah kembali mengutip apa yang sering kali disampaikan oleh Kang Emil juga ya, good data leads to a good decision dan bad data leads to a bad decision. Hanya saja ya, untuk menghadirkan data berkualitas dalam skala besar tentunya tidaklah mudah. Apalagi di tingkat pemerintahan daerah seperti Jawa Barat. Nah, mungkin Kang Rizky bisa ceritakan nih proses penjaminan mutu atau QA yang diterapkan oleh teman-teman di tim data JDS. Tadi sempat disinggung sedikit sih, tapi mungkin Kang Rizky bisa elaborate lebih nih di sini. Oke, ya. Nah, ini menarik banget sih ya. Jadi kita nge-share data, tentunya datanya harus berkualitas dong ya. Gitu. Betul. Oke, jadi memang berdasarkan pengalaman kita nih dalam melakukan collecting data dari organisasi perangkat daerah di Jawa Barat gitu, memang kita menemukan suatu fakta bahwa kemampuan pengelolaan data atau menghasilkan data dari setiap organisasi perangkat daerah ini tuh cukup berbeda-beda gitu ya. Jadi nggak bisa kita samaratakan gitu. Jadi ada yang masih memerlukan banyak improvement gitu ya. Ada yang udah cukup rapi, atau bahkan ada juga yang memang udah cukup baik juga dalam pengelolaan datanya. Nah, tapi sedangkan untuk kita publikasikan ya pastinya harus memenuhi standar data quality yang udah kita tetapkan juga gitu ya. Kita nggak bisa sembarangan nih nge-share datanya. Nah, untuk menyiasati hal tersebut sebetulnya kita nggak bisa nih memaksakan langsung untuk organisasi perangkat daerahnya langsung menghasilkan data yang baik gitu ya. Jadi kita nggak bisa kayak ini tolong datanya harus standarnya kayak gini, yang ini harus terisi atau mungkin harus kayak gimana format kolomnya atau apa itu kita nggak bisa kayak gitu. Jadi di tahap awal ini sebetulnya kita terima dulu nih segala kondisi dari datanya. Kenapa kayak gitu? Supaya sebetulnya teman-teman di organisasi perangkat daerah ini bisa merasakan manfaatnya dulu dari proses berbagi pakai datanya. Jadi data-data yang kita terima itu kita nih yang melakukan cleansing gitu ya, kita verifikasi, kita validasi gitu, kita kita tanyain lagi, kita lengkapi lagi metadatanya sehingga data tersebut sebetulnya bisa memenuhi standar yang kita tetapkan dan layak untuk kita publikasikan gitu. Nah, itu awal yang kita lakukan, tapi ya pastinya kita nggak bisa nih selamanya kayak gini, karena apa yang ingin kita lakukan adalah kita pengen mengedukasi organisasi perangkat daerahnya supaya mereka lebih mandiri lagi gitu ya, bisa menghasilkan data yang baik. Nah, jadi
sebetulnya kita punya satu program atau apa ya, program kegiatan atau apapun itu gitu ya namanya Jawara Data sebetulnya. Oke. Jadi Jawara Data ini seiring dengan implementasi satu datanya kita akan apa ya, kita akan rekrut 3 orang dari setiap organisasi perangkat daerah yang akan kita latih nih, mulai dari meningkatkan literasinya terkait data gitu ya, pentingnya menghasilkan data yang berkualitas gitu, terus mungkin cara explore datanya gitu, eksplorasi datanya, sampai ke cara pengelolaan data organisasi perangkat daerahnya ini di satu data Jabar gitu, di aplikasi satu data Jabar. Jadi kalau dengan Jawara Data ini kedepannya proses penguploadan data ini sebetulnya bisa langsung dilakukan oleh organisasi perangkat daerahnya, dan kami nih sebagai Diskominfo gitu ya, ada JDS, ada bidang di bawah Diskominfo juga bidang statistik gitu ya, sebagai wali datanya akan tetap menjaga standar kualitasnya nih dan menentukan data mana yang udah layak dipublikasikan ataupun kita bisa kasih feedback mana yang harus diperbaiki gitu. Nah, jadi sebetulnya selain tadi gitu ya, Sapa Jawara itu Jawara Data itu kita harapkan untuk bisa bikin organisasi perangkat daerahnya itu jadi lebih mandiri. Sebetulnya kita harapkan juga si Jawara Data ini bisa jadi agent of change juga buat organisasi perangkat daerahnya. Jadi knowledge dan semangat untuk menghasilkan data yang baik dan bahwa data yang berkualitas itu penting banget gitu ya. Harapannya bisa tersebar gitu. Karena ya balik lagi, good data, good decision gitu ya. Data yang untuk menghasilkan keputusan yang baik atau kebijakan yang baik tentunya harus didukung atau disupport oleh data-data yang berkualitas juga, dan kita harap ini tuh bisa menyebar juga nih ke rekan-rekan semangatnya gitu ya, ke rekan-rekan kerja di organisasi perangkat daerahnya, karena ya ini tantangan terbesarnya sih sebetulnya gitu ya dibanding mengembangkan aplikasinya gitu atau toolsnya gitu. Nah, jadi selain itu sebetulnya kita juga apa ya, kita mengembangkan juga sih indikator pengukuran data quality dari setiap organisasi perangkat daerah. Jadi kita bisa ngukur nih organisasi perangkat daerah ini tuh sebetulnya data quality-nya atau skornya udah sejauh apa sih dari indikator-indikator yang udah kita tetapkan gitu ya, yang udah kita bikin. Dan harapannya dari hasil ini yang kita lakukan nanti pengukurannya secara berkala, kita bisa melakukan evaluasi dan pendampingan nih ke organisasi perangkat daerahnya untuk bisa terus berkembang dan meningkatkan kualitas datanya gitu. Kurang lebih mungkin itu ya yang kita lakukan gitu untuk meningkatkan kualitas data. Ya tadi ya, untuk mendapatkan data berkualitas tuh memang nggak mudah, dan salah satu faktor terbesar ya juga terkait pada proses data collection-nya itu sendiri ya. Dan betul. ini kalau saya lihat upaya yang dilakukan oleh teman-teman JDS juga luar biasa, terutama sekali dengan tadi ya adanya Jawara Data. Saya impress banget karena memang edukasi dan juga literasi ya terhadap pentingnya data berkualitas itu memang sangat-sangat dibutuhkan di semua organisasi sebenarnya. Dan saya cukup terkejut ternyata di Pemprov Jabar juga spirit ini sudah mulai digalakan ya. Ini luar biasa banget ini. Wow. Oke. Berikutnya kita coba ngobrol-ngobrol terkait perlindungan terhadap data pribadi ini. Topik perlindungan terhadap data pribadi ini kan sekarang menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Nah, mungkin Kang Rizky bisa sedikit berbagi nih terkait upaya-upaya apa saja sih yang dilakukan oleh teman-teman di JDS terkait perlindungan data pribadi ini. Oke, nah pastinya kita concern sekali gitu ya terhadap perlindungan data pribadi, karena nggak sedikit juga sebetulnya data-data yang kita miliki atau kita olah untuk kebutuhan analisis data itu bisa jadi klasifikasinya adalah data-data yang rahasia sebetulnya gitu. Nah, jadi kalau di pemerintah itu biasanya mungkin contohnya kita sebut data BNBA gitu ya, atau by name by address, atau data individu berbasis NIK gitu ya misalnya contohnya. Nah, salah satu use case-nya itu mungkin untuk kebutuhan penanganan bansos gitu ya, di bantuan sosial di Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi Solidaritas Jabar.Prof.id gitu. Di situ kita menyediakan nih data atau menyediakan layanan pengecekan alokasi bantuan sosial berdasarkan pencarian NIK gitu. Jadi di situ sebetulnya bisa dicek, misalnya saya tuh sebetulnya dapat bansos apa sih di situ gitu ya, dapat bansos atau enggak gitu ya. Nah, waktu kita kita mengembangkan itu, sebetulnya data yang kita tampilkan itu pastinya sebelum dikonsumsi oleh aplikasi pastinya harus kita masking gitu ya datanya. Jadi mulai dari informasi individu yang kita tampilkan ini kepada publik, maksudnya dengan masking data itu tentunya data yang kita tampilkan ke publik ini jadinya lebih aman karena karakter variabelnya atau sebagian besar udah kita ubah dengan misalnya sesimpel karakter bintang gitu ya. Jadi
misalkan format NIK dari awalnya angka semua kita ubah jadi 323 bintang gitu ya, atau seperti apa, atau mungkin nama saya sendiri kalau di situ dicek, kalau misalnya ada gitu ya atau apa namanya Rizky itu ya berarti jadi RI bintang I gitu misalnya atau apa. Jadi mungkin salah satu apa yang kita terapkan perlindungan data pribadi yang paling sederhana itu adalah itu gitu ya, kurang lebih. Tapi sebenarnya di luar itu kita juga menerapkan data security juga sih di beberapa tingkat, kayak mulai dari level enkripsi datanya, level aplikasi, level database, hingga ke level infrastrukturnya juga. Jadi apa ya, kurang lebih itu sih yang kita lakukan terkait perlindungan data pribadi yang memang berkaitan dengan case atau apa yang memang kita kerjakan gitu ya. Mungkin seperti itu sih. Oke. Wah, ini menarik banget nih. Berarti memang sudah ada concern yang cukup serius juga ya terhadap perlindungan data pribadi di JDS ini. Oke, nah berikutnya saya mau ngomongin aplikasi yang menjadi salah satu produk favorit saya yang dihasilkan oleh JDS nih. Picobar nih. Picobar ini kan termasuk digital produk yang dihasilkan oleh JDS sebagai respon terhadap pandemi COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Nah, mungkin Kang Rizky bisa sekalian perkenalkan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, apa itu Picobar? Oke. Sebelumnya ini teman-teman Indonesia Belajar pada udah download belum ya Picobar ya? Mudah-mudahan udah pada download ya. Jadi sebetulnya Picobar ini tuh ada kepanjangannya nih, yaitu Pusat Informasi dan Koordinasi Wabah Penyakit dan Bencana Jawa Barat gitu. Jadi memang kebetulan Picobar ini saat ini berfokus pada penanganan COVID-19 di Jawa Barat gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa coba akses Picobar gitu ya dari sisi website atau download apps-nya di Android ataupun iOS. Di aplikasi Picobar ini teman-teman Indonesia Belajar atau seluruh masyarakat Jawa Barat gitu ya, atau bahkan siapapun itu gitu ya di luar Jawa Barat sebetulnya bisa dapat ini segala informasi terkait penanganan atau pandemi COVID-19 di Jawa Barat, mulai dari data kasus gitu ya, data keterisian tempat tidur atau rumah sakit atau BOR gitu biasa kita sebutnya, atau bed occupancy rate, terus informasi terkait vaksin, informasi terkait kebutuhan oksigen, hingga informasi terkait isolasi mandiri gitu ya. Nah, sebetulnya seandainya nih teman-teman ada yang berdomisili di Jawa Barat dan lagi isolasi mandiri gitu ya, sebetulnya bisa juga nih melakukan konsultasi dengan dokter gitu ya di luar untuk mendapatkan obat ataupun vitamin gitu ya, yang bisa bantu teman-teman dalam menjalani isolasi mandiri. Tapi ya mudah-mudahan sih jangan sampai ada yang lagi isolasi mandiri ya, semoga sehat semuanya gitu. Amin. Jadi ya kurang lebih Picobar seperti itu sih, fiturnya terus berkembang gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, maksudnya sesuai dengan kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 di Jawa Barat gitu. Jadi teman-teman bisa pantau tuh Picobar, langsung download aplikasinya gitu, atau langsung akses aja websitenya nih Picobar gitu. Ya, Picobar ini memang luar biasa banget, dan dia itu yang seperti Kang Rizky sampaikan juga fiturnya terus bertambah sesuai dengan ya kebutuhan dari masyarakat yang ada di Jawa Barat sekarang ini. Betul. Oke. Nah, sebagai seorang praktisi nih di bidang data, menurut Kang Rizky, bagaimana sih pertumbuhan kebutuhan akan tenaga ahli dalam bidang data di pemerintahan sekarang ini, Kang? Mungkin kalau dibilang praktisi sih, saya belum jadi praktisi di bidang data juga kali ya, Pak Budi. Cuman saya hanyalah seorang produk yang kebetulan terlibat di produk yang sangat terkait dengan data, jadi ya mau nggak mau memang harus belajar juga tentang datanya itu kayak gimana gitu. Tapi kalau kita tadi gitu ya, sejalan dengan semangat Gubernur Jawa Barat gitu, atau Kang Emil yang menyebutkan bahwa good data, good decision, pastinya kebutuhan tenaga ahli gitu ya dalam bidang data di pemerintahan ini pasti butuh banget gitu ya, sangat dibutuhkan gitu. Jadi mungkin contoh sederhananya di JDS sendiri gitu ya, sebagai salah satu unit yang membantu penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Jadi di waktu pandemi COVID kayak gini, kehadiran data-data talent nih, kayak data analis, data engineer, data scientist, hingga data entry ataupun role-role data yang lainnya tuh sebetulnya sangat berperan penting nih dalam mendukung pengambilan kebijakan atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan gitu ya, salah satunya oleh Pak Gubernur kita. Nah, sama halnya dengan pengelolaan data di organisasi perangkat daerah gitu ya, di mana seperti yang saya sebutkan tadi gitu ya, ada kesenjangan terkait kemampuan datanya, di mana itu cukup tinggi juga, dan sangat membutuhkan bantuan nih dari tenaga ahli atau data-data talent yang dapat membantu percepatan pengelolaan data ini gitu ya, yang baik gitu di organisasi perangkat daerah. Nah, sebetulnya untuk dapat menyeimbangkan pengetahuan data dan optimasi peran organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan data secara komprehensif ini, pastinya kita butuh banyak bantuan dan peranan dari industri gitu ya, atau para expert untuk bisa dapat berkolaborasi atau sharing pengalaman, atau mungkin memberikan pelatihan juga nih kepada para ASN di Pemprov Jawa Barat, karena
kita sadar sih ya bahwa teknologi di private sector itu pasti jauh lebih berkembang gitu. Dan sudah cukup banyak juga success story-nya gitu di berbagai use case, dan di mana pengalaman itu gitu ya, success story itu, use case yang setelah dihadapi ini sebetulnya bisa kita terapkan juga nih di pemerintahan gitu ya, bisa kita adaptasi juga gitu ya pengalaman-pengalaman yang sudah ada tersebut. Jadi seperti itu sih, kita butuh sekali gitu ya bantuan dari tenaga ahli gitu, bantuan dari expert, dan ya kebutuhannya mungkin terus bertambah. Dan salah satu solusi mungkin yang untuk bisa mengakselerasi kesenjangan pengetahuan tentang teknologi data adalah selain dengan tadi ya satu data, literasi data di jawara datanya, kita itu mungkin sangat berharap bahwa di setiap organisasi perangkat daerah itu ada unit khusus juga terkait datanya gitu. Jadi setiap kebayang gitu ya, kalau di setiap organisasi perangkat daerah itu mereka punya unit khusus terkait datanya, pasti akan semua ini bisa lebih mudah lagi dan bisa lebih cepat lagi gitu ya, percepatan pengolahan datanya gitu. Oke. Begitu. Oke. Oh ya, Kang Rizky, kebetulan nih, audiens di channel Indonesia Belajar ini kebanyakan masih mahasiswa dan pelajar di jurusan terkait IT, walau ada juga yang mulai meniti karir di bidang IT. Nah, mungkin Kang Rizky bisa memberikan rekomendasi nih terkait hal-hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang tertarik untuk berkarir di bidang data, khususnya di pemerintahan ini, Kang. Oke. Nah, terkait berkarir di bidang data, ya pastinya saya juga masih belajar gitu ya, dan mungkin ini juga jadi apa ya, jadi rekomendasi buat diri saya sendiri gitu ya. Nah, pastinya pertama mungkin apa ya, kita harus asah analytical dan computational thinking kali ya, karena itu modal utama yang paling diperlukan. Kita juga perlu apa ya, kita perlu asah juga sikap curiosity kita gitu ya, dan mungkin kita harus lebih data driven sih, kurang-kurangi asumsi gitu ya, apalagi kalau kita udah ngomongin data gitu. Nah, terus kita juga mungkin bisa terus eksplorasi dan eksploitasi diri kita gitu ya, dalam konteks yang positif gitu ya. Jadi jangan mudah puas gitu ya dengan pencapaian dan keinginan, kita harus punya keinginan belajar yang cukup tinggi gitu. Kalau kata mungkin rekan saya gitu ya, mentor saya juga, salah satu mentor saya juga di JDS, yaitu koordinator data JDS gitu, Kang Rizky Rusdijaya, salah satunya dia bilang bahwa attention to detail juga tuh sangat dibutuhkan gitu katanya. Gitu. Jadi memang sih sekarang sih mungkin udah lebih mudah kali ya, karena kita udah cukup banyak menemukan tutorial atau online course gitu ya terkait pengetahuan data yang gratis gitu ya, atau yang berbayar juga ada, dengan memanfaatkan segala teknologi yang bisa kita pakai gitu. Misalnya dari YouTube gitu ya, terus kita bisa browsing di Google juga ada artikel atau apa, atau bahkan kayak podcast sekarang ini gitu. Misalnya mungkin Pak Budi udah banyak apa ya, ngundang narasumber juga tuh terkait data gitu ya. Nah, jadi atau mungkin kita bisa juga mengikuti platform kompetisi data seperti Kaggle gitu ya, biar bisa terus mengasah kemampuan analisis dan visualisasi datanya. Nah, di luar itu mungkin kita juga bisa baca-baca buku-buku terkait data gitu ya, buku-buku terkait panduan data manajemen atau hal-hal lainnya. Dari situ kita bisa cari tahu juga nih, kalau kita udah coba apa ya, kita udah eksplorasi diri kita gitu ya, kita udah baca bukunya, kita bisa tahu juga nih sebenarnya kita tuh minatnya atau learning path-nya itu mau ke arah yang mana gitu ya. Misalnya apakah ingin jadi engineer gitu, ingin jadi analis, atau mungkin ingin jadi scientist gitu. Nah, setelah kita udah tahu learning path-nya, mungkin bisa kita lanjutkan dengan memperdalam keilmuannya untuk menjadi seorang spesialis gitu. Nah, jadi mungkin yang paling penting itu ya kita bisa pelajari dulu teori-teorinya, sambil paralel kita bisa coba praktikal juga di beberapa online course yang gratis gitu ya. Mungkin paling mudah sih mulai dari yang seperti itu kali ya. Oke. Gitu. Wah, ini menarik banget nih sesi bincang-bincang kita kali ini. Bagi saya pribadi, wawasan saya jadi sangat terbuka sekali terkait seberapa serius nih Pemprov Jabar dalam memanfaatkan data ya untuk pengambilan keputusan di wilayah Jawa Barat. Nah, untuk Kang Rizky sendiri mungkin kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilahkan. Oke, closing statement ya. Mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu kali ya ke Pak Budi nih atas kesempatannya untuk mengundang saya untuk sama-sama sharing atau bincang-bincang nih terkait pengelolaan data Jabar gitu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh teman-teman Sobat Indonesia Belajar gitu ya. Nah, dan untuk teman-teman Sobat Indonesia Belajar, saya pribadi sangat mengapresiasi sekali sih, dan senang banget kalau ternyata banyak dari teman-teman yang tertarik untuk belajar di bidang data, karena itu tuh apa ya, itu penting banget, dan ya lakukanlah secepatnya gitu ya, karena
kita tahu sekali gitu ya perkembangan profesi di bidang data atau karir di bidang data sekarang tuh ya kayaknya bagus banget gitu. Dan tentunya ya teman-teman harus terus semangat belajar gitu ya. Belajar bisa dari mana aja, bisa kapan aja. Kita ngobrol-ngobrol aja sebetulnya udah bisa belajar gitu. Dan ya jangan berhenti belajar gitu. Upgrade terus knowledge-nya yang sudah dimiliki oleh teman-teman supaya bisa mampu untuk bersaing di masa depan gitu. Jadi semangat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa akses Open Data Jabar juga ya di opendata.jabarproof.co.id gitu. Oke. Wah, ini terima kasih banyak nih untuk Rizky Ananda Putra yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita. Sehat, sukses, dan bahagia selalu tentunya untuk Kang Rizky. Nah, semoga apa yang kita perbincangkan di sini dapat memberikan manfaat nih bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari sesi bincang-bincang ini, teman-teman bisa memberikan feedback sederhana kepada kami dengan memberikan like pada videonya. Nanti semua link terkait sesi bincang-bincang kita kali ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Akhir kata, saya mau tutup sesi bincang-bincang ini. Salam Indonesia belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.